Sorotan lain di Kompas Petang, Saudara Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap belasan kapal ikan berbendera Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Tembakan peringatan dilepaskan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menghentikan kapal yang berusaha kabur. Penangkapan kapal berbendera Malaysia ini terjadi di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Pegawai KKP menggerebek kapal dan menemukan ikan yang dicuri dari perairan Indonesia. Bukan hanya di perairan Natuna, penangkapan kapal asal Vietnam dan Filipina yang mencuri ikan terjadi hingga ke Laut Sulawesi. Penangkapan kapal asing pencuri ikan ini hasil operasi armada KKP. Total 7 kapal berbendera Vietnam, 3 kapal berbendera Malaysia, dan 2 kapal berbendera Filipina ditangkap dalam operasi yang digelar pada awal Juni. Ikan bernilai jual tinggi seperti kerapu dan kakap disita sebagai bukti pencurian. Selain asing, 7 kapal pencuri ikan berbendera Indonesia juga disita dan diproses hukum di Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP di Kuburaya, Kalimantan Barat. Ini ikan kerapu. Itu banyak sekali di peringatan ke udara. Pada saat tanggal 3 Juni kita pertama menangkap ada 3 kapal dulu, 2 Vietnam, 1 Malaysia. Lalu kemudian di hari berikutnya tanggal 5 Juni itu pas hari memerangi illegal fishing seluruh internasional, kita juga bisa melumpuhkan 7 kapal, 5 dari Filipina, 5 dari Vietnam, 3 dari Malaysia. Tindak lanjut setelah penangkapan belasan kapal pencuri ikan asal Malaysia, Vietnam, dan Filipina dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV Anugrah Ignatia di Pontianak, Kalimantan Barat. Anugrah, setelah ditangkap, apa proses berikutnya? Ya, baik Riko, perlu kami sampaikan juga saudara bahwa tadi pagi memang Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memimpin langsung proses konferensi pers atau penyampaian informasi kepada awak media terkait penangkapan 12 kapal asing dan beberapa diantaranya kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan secara ilegal. Dan tentunya proses hukum dilakukan bagi pada kapal-kapal ini. Sebelumnya setelah diamankan di wilayah Kepulauan Natuna dan juga di Laut Sulawesi, kapal-kapal ini ditarik dengan pengawalan yang ketat ke wilayah Kalimantan Barat dan juga ke wilayah Sulawesi. Nah, untuk 10 kapal itu ditarik ke PSDKP Kota Pontianak Kalimantan Barat dan sekarang proses hukum terus dilakukan bagi awak-awak kapal. Saat ini awak kapal ditahan di kawasan kantor PSDKP Pontianak. Sementara untuk proses hukum seperti biasa, Riko dan juga saudara bahwa akan ditangani dan juga proses pengadilan akan dilakukan di Kota Pontianak untuk nantinya diputuskan seperti apa tindakan terhadap kapal-kapal dan juga terhadap awak-awak kapal yang merupakan warga asing ini. KKP mengatakan jika bisa saja selain dari proses penenggelaman yang telah dilakukan selama ini, putusan juga akan dilakukan sesuai dengan yang diputuskan oleh pengadilan tentunya. Bisa saja kapal-kapal ini nanti dihibahkan bagi kelompok-kelompok nelayan di Indonesia dan juga bisa saja kapal-kapal juga diserahkan bagi institusi pendidikan tentunya. Demikian Riko. Yang nanganin ini masih KKP ya, belum dilimpahkan ke kepolisian atau gimana? Ya Riko, saat ini kapal dan juga
awak-awak kapalnya masih berada di DKP Pontianak di Kabupaten Kuburaya, dan nantinya tentu akan diserahkan kepada kejaksaan dan selanjutnya akan diserahkan ke pengadilan untuk proses hukum lebih lanjut. Demikian, Riko. Anugrah, yang ditangkap ini kan bukan cuma 1 atau 2, tapi cukup banyak. Memangnya bagaimana patroli di sana, pengamanan di sana, dan setelah adanya penangkapan ini, apa selanjutnya? Iya, Riko. Patroli tentu terus dilakukan di wilayah perbatasan-perbatasan yang memang rawan menjadi lokasi tempat illegal fishing atau pencurian ilegal, terutama oleh kapal-kapal asing. Salah satunya di wilayah perairan Laut Natuna Utara. Banyaknya kapal-kapal asing yang datang ke wilayah ini ditenggarai karena wilayah ini merupakan area pertemuan arus sehingga banyak ikan berkumpul di wilayah ini. Ditambah lagi kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan di negara-negara asal para kapal-kapal ikan asing ini, sehingga Laut Indonesia yang masih kaya akan sumber daya ikan menjadi salah satu tujuan operasi dari kapal-kapal ikan asing ini. Salah satunya kapal-kapal asal Filipina yang sekarang tidak hanya mengincar ikan, Riko, tapi juga sumber daya lain seperti teripang. Tentu penangkapan teripang ini menggunakan jaring-jaring fire troll yang menyasar sampai dasar laut sehingga berpotensi merusak karang-karang. Sementara itu untuk proses patroli terus dilakukan setelah penangkapan ini. KKP menyatakan bahwa sinergitas terus dilakukan baik dengan TNI, Polri maupun Bakamla. Setelah penangkapan misalnya yang dilakukan oleh KKP saat ini, maka TNI Angkatan Laut bisa saja mengisi kekosongan di wilayah kawasan Laut Natuna Utara dan juga perbatasan. Begitu juga seterusnya dilakukan juga oleh Bakamla maupun oleh kepolisian. Demikian, Riko. Saya ngerti, tapi kan ini wilayah yang dijaga juga luas. Apakah memang ada kekurangan personel atau gimana? Kayak tadi yang Anda bilang ada Bakamla, ada TNI dan Polri. Ini artinya patrolinya bersama ya sejauh ini? Iya, Riko. Selain patroli dilakukan bersama, seperti saya katakan tadi, jika patroli dilakukan silih berganti, Riko. Setelah Bakamla melakukan patroli di bawah perbatasan ini, setelah kembali lagi untuk membawa tangkapan kapal-kapal asing, maka selanjutnya akan diisi oleh TNI, begitu juga seterusnya diisi oleh Polri. Dan juga kementerian juga akan melakukan penambahan kapal-kapal fregat untuk melakukan patroli nantinya. Ya. Jadi intinya tidak ada ruang kosong. Ya, semoga saja itu membuat para pencuri ikan itu juga nggak berani lagi mencuri ikan di wilayah kita. Terima kasih Anugrah Indonesia melaporkan langsung seputar penangkapan kapal pencuri ikan asal Filipina dan Malaysia.